Inilah sekarang kuliah. Oke, kita langsung mulai saja, barangkali Dim ya. Yuk, jelaskan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Abdurrahman dan rekan saya Adim, Investment Specialist di PT Miraca Sekuritas. Senang rasanya bisa berjumpa kembali untuk kita melakukan edukasi rutin yang diadakan oleh Mira Asset, agar nantinya Bapak Ibu yang baru terjun di market atau yang sudah lama terus bisa mengupgrade diri. Tentunya kita sebagai pelaku pasar harus terus belajar karena market dinamis, begitupun kita juga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tape reading. Tape reading ini memang ilmu yang cukup lawas gitu. Karena sebelum memakai chart, biasanya dulu orang hanya melihat pola pergerakan orang yang melakukan jual beli gitu. Kalau kita melihat kan yang tahun-tahun kemarin yang viral tuh Pak Bekti Sutikna. Nah, Pak Bekti biasanya juga scalping pasti kebanyakan menggunakan tape reading gitu. Jarang menggunakan chart. Chart itu pun hanya sebagai pembantu gitu. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan trading pada hari tersebut atau intraday, itu biasanya kita melihat pola bid over sebuah saham. Oke, langsung saja saya akan share screen, tape reading. Oke, bentar. Oke. Pada dasarnya, bursa saham itu kalau kita lihat memang harta karun terbesar yang ada di dunia gitu. Karena memang kalau kita lihat rata-rata orang orang yang masuk Forbes itu pasti berkecimpung dengan yang namanya saham. Sehingga tidak ayal salah satu yang dijuluki Warren Buffett Indonesia itu Pak Lokeng Hong mengatakan harta kekayaan terbesar ada di pasar modal, bukan di bawah laut, karena nilainya nyata dan transparan. Gitu. Sangat disayangkan bila orang tidak mengenal pasar modal. Tentunya memang kalau kita melihat transaksi perdagangan, misal kita contohkan kalau di pasar tradisional di Tanah Abang, tentunya jauh lebih besar di pasar saham. Karena transaksi hariannya bisa mencapai minimal 10 triliun per hari. Gitu. Nah, sehingga ketika kita mengenal pasar saham, tentunya kita harus tahu nih, kita kira-kira trading di saham yang seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita tipikal orangnya yang agresif, tentunya akan banyak kita terapkan di saham-saham second liner atau di saham gorengan. Nah, kalau kita misal tipikal yang very konservatif atau yang mau mainnya aman, tidak suka mengambil risiko, tentunya saham-saham seperti blue chip dan FT45. Saham gorengan ini memang cakap menarik ya gitu. Kalau kita lihat ilustrasi gambar di sini, nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Memang pada biasanya kalau kita lihat kecenderungan yang baru terjun di saham itu suka sekali melirik saham gorengan. Nah, maka dari itu kita harus perlu ada ilmu untuk melihat bagaimana sih pergerakan saham second liner gitu. Nah, tape reading zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat di zaman dulu, sebenarnya tape reading ini kenapa sih namanya tape reading? Tape reading itu seperti semacam kaset
Jadi dulu sebelum orang menggunakan chart, biasanya kalau di sini di bursa Wall Street itu melihat pola pergerakan dari order. Nah, seperti kaset gitu, apa ya, isinya kaset. Nah, jadi bisa kelihatan gambar-gambar dari PPT ini kalau kita lihat di mana gambar orang ini sedang melakukan analisa kira-kira orang yang melakukan jual beli di saham apa dan bagaimana dampaknya ke depan. Nah, ini contohnya kira-kira trading zaman dulu. Nah, kalau untuk secara konseptual, contoh tape reading itu seperti ini kalau di zaman dulu. Jadi di sini yang area atas ini area kode sahamnya, nickname-nya atau tickernya. Kemudian di bawah ini harga saham dan ini jumlah lembarnya. Nah, dari sini kita lihat misal katakanlah saham, kalau di sini kalau nggak salah saham perusahaan tembaganya Amerika, di sini pembukaan harga 10, kemudian terus turun ke harga 15, dan di penutupan harga 2. Nah, ini zaman dulu seperti meteran, memang kalau kita lihat tape reading itu seperti meteran. Tapi kalau untuk sekarang, kalau kita telusuri apa sih sebenarnya tape reading itu? Tape reading itu sebenarnya teknik analisa menggunakan pergerakan harga di mana running trade yang sebagai objek analisanya. Tidak seperti analisa teknikal yang menggunakan indikator moving average, Bollinger. Tapi kalau untuk tape reading ini menggunakan bagaimana sih pola bid offer, kemudian trade done-nya, dan summary, trade book, dan broker summary-nya. Nah, kalau untuk di zaman ini, buku referensi tape reading yang paling dijadikan rujukan yang ini gitu kalau untuk sekarang. Karena memang pada masanya yang nulisnya langsung mempraktikkan gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia memang belum ada untuk buku referensi tape reading. Karena tape reading ini lebih ke pengalaman gitu, cara melihat setiap harinya pola bid offer, kemudian bagaimana susunannya, terus bagaimana cara makannya. Nah, sehingga memang belum ada yang menulis secara detail tentang ilmu tape reading ini. Kalau kita melihat di buku Pak Bekti Sutikna, memang dia mengatakan tape reading ini adalah ilmu memang yang tingkatannya paling atas. Karena apa? Ini kita memperhatikan bid offer, kemudian kita melakukan eksekusi gitu. Beda halnya kalau chart kita bisa mempelajari, tapi kalau ini memang harus perlu latihan yang cukup intens gitu untuk memahaminya. Nah, kalau tape reading zaman sekarang kita lebih enak. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekarang di semua OLT sekuritas itu hampir ada menu-menu misal seperti order book, di mana order book ini kalau misalkan yang baru terjun di saham, yang belum tahu, ini memuat tentang bid, offer. Kalau yang belum tahu, bid itu antri orang beli, offer antri orang jual gitu. Kemudian di sini trade done. Trade done ini artinya yang telah terjadi transaksi. Misalkan banyak orang membeli di harga offer atau istilahnya HK, kemudian atau membuang di harga Q atau istilahnya bid gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat yang ketiga ada menu running trade. Nah, di menu running trade ini biasanya nanti akan kelihatan saham-saham yang lagi ramai gitu. Ada gejolak. Nah, biasanya langsung untuk dieksekusi untuk lihat langsung ke order book-nya. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu ada stock order detail. Stock order detail ini untuk melihat kira-kira yang antri ini beneran nggak sih gitu untuk membelinya. Misalkan contohnya, kalau untuk stok order detail di Mirai, kalau yang berwarna merah, ini artinya dia ngebid, antri beli, tapi langsung withdraw. Kemudian mencabut lah istilahnya gitu. Jadi dia nggak jadi beli, artinya dia cuma menciptakan bid semu gitu. Sama halnya di offer. Kalau warna merah itu dia melakukan order jual, namun dicabut gitu. Nah, sehingga kalau di menu di Mirai stock order detailnya bisa kelihatan, oh ini bid yang benar atau asli. Kalau yang asli biasanya warna biru, artinya benar terjadi transaksi. Kalau yang merah itu artinya dicabut ordernya gitu. Nah, kemudian yang biasanya dilihat juga itu trade book. Trade book ini apa sih sebenarnya? Trade book ini adalah harga-harga di mana banyaknya terjadi transaksi suatu saham.
trade book ini juga bisa kita jadikan sebagai support resisten. Artinya, misalkan kita melihat di sini contoh saham IATA. Di harga 165 ada frekuensi 5.000, kemudian volume 1,3 juta dan nilai transaksi 21 miliar. Nah, kita asumsikan bahwa 165 ini menjadi support untuk si saham IATA ini selama dia tidak menembus 165 pergerakan, jadi masih ada probabilitas untuk naik. Nah, terus untuk area 170 yang ada terjadi transaksi banyak, ya ini sekitar value-nya 22 miliar. Nah, ini menjadi resisten. Ketika berhasil dihabisin overnya, kemudian balik ke 171, nah maka biasanya kalau di chart itu yang namanya buy on breakout gitu. Kalau untuk di tape reading, di trader book ini, resisten 170 yang nilai transaksi terbanyak, biasanya disitulah resistennya. Nah, namun dalam perjalanannya ketika kita melihat di market, biasanya saham akan cenderung bergerak di 165 sampai 171, sampai benar-benar ada pelaku pasar yang mampu menghabisin over dan langsung sampai ke 172 atau 173 gitu. Ini alat tempurnya. Nah, terus running trade analisis. Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita melihat running trade? Nah, yang pertama itu kita lihat pola bentuk bitnya gitu. Biasanya kalau di running trade, bitnya itu kalau misalkan hanya 5 lot, terus kemudian 2 lot, 1 lot, nah itu sih cuma bit pancingan, istilahnya memancing retail untuk masuk di saham tersebut. Biasanya di saham-saham gorengan, kalau seperti ini contohnya Ricci gitu. Nah, kalau lot besar, biasanya tuh bayar cukup serius gitu. Kalau kita melihat misalkan tiba-tiba di running trade, ada order lotnya 5.000, 10.000 lot, nah itu bisa langsung kita perhatikan sahamnya, artinya ada gejolak gitu di saham tersebut, tinggal kita langsung ke order booknya gitu, kita lihat. Kemudian di running trade ini biasanya kan yang kita lihat itu yang saham yang masih kira-kira pola kenaikannya masih sekitar 25% gitu pagi-pagi. Nah, dan nanti tinggal kita compare apakah di top ranking atau di stock gainernya ini dia top volume nggak sih pagi-pagi atau top frekuensi gitu. Tentunya kita ketika melakukan jual beli kita harus mencari saham yang volatilitasnya cukup tinggi, yang range-nya lebar. Nggak mungkin kita beli saham menggunakan tape reading yang saham yang sepi gitu, yang nggak ada transaksi, cuma naik 1-2 tick gitu. Jadi itu bukan di sana tempat analisanya. Tapi biasanya tape reading itu melihat memang saham yang lagi rame ditransaksikan. Dari mana cara melihatnya rame? Biasanya lewat stock gainer, top ranking, itu nanti ada yang top volume dan top frekuensi gitu. Kemudian speed order. Bagaimana kecepatan nanti yang harga over, misalkan tadi over katakanlah di harga 100, saya anggap di sini Bapak Ibu udah ada gambarannya bid over, walaupun misal saya nggak tampilkan bid over, jadi over di kanan, bid di kiri. Nah, misalkan over harga 100, tiba-tiba over 100 itu langsung pindah ke kiri dengan cepat gitu. Nah, itu biasanya ada keseriusan dari pelaku pasar untuk membeli saham tersebut. Beda halnya ketika misalkan kita buy di over, tapi overnya terus diisi gitu. Nah, nanti kita akan ada banyak studi kasus di sini gitu. Nah, kalau harga over terus misalkan kita HK, harga over terus diisi, nah itu biasanya belum diizinin naik, biasanya diturunin dulu gitu. Kalau misalkan harga overnya langsung cepat pindah ke bid, harga over pindah ke bid, nah itu biasanya tuh ada market maker yang sedang gerakin gitu sahamnya. Nah, kemudian yang sering pemula lihat atau yang ditemui, nanti langsung saya bahas ya ininya. Untuk biasanya kalau untuk harga loncat itu biasanya memang pelaku pasarnya langsung menghakanya Pak untuk menarik perhatian retail gitu. Nanti kita akan banyak video kasusnya gitu. Yang penting kita tahu konsepnya. Oke, kemudian pola bid over. Nah, ini yang perlu dipahami oleh pemula yang baru terjun di market, jangan sampai terjebak. Karena memang biasanya kalau di saham gorengan agak jarang bisa kita analisa dengan chart gitu. Itu harus kita analisa dengan bid over. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan misal di contoh biasanya yang paling sering itu di ST gitu. Ada biasanya juga di Bima, kemudian ada karakter sahamnya dah gitu. Untuk saham-saham yang biasanya tiba-tiba dalam hitungan detik bidnya dicabut. Nah, kalau kita lihat ST di sini, bidnya ini sangat rapi kan, kalau kita lihat 40.000, 40.000, 40.000. Nah, ini sih artinya fake gitu. Sewaktu-waktu bisa langsung dicabut. Nah, nanti saya akan setelkan videonya biar langsung kita tahu ini bagaimana sih untuk menghindari. Nah, kalau untuk kita trading di saham ini ada baiknya dihindari gitu. Kalau misalkan kita belum punya barang. Kalau mau ikutan, biasanya sih kita pas waktu masih sekitar 45%. Karena biasanya polanya selalu berulang. Biasanya dikerek 10-20% gitu. Kemudian baru dicabut bidnya. Nah,
Kalau kita lihat bitnya rapi, terus tiba-tiba dicabut, langsung saya contohkan saja ya ke materinya. Bapak Ibu bisa masih lihat kan? Nah, ini contohnya ST. Gitu. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Untuk yang ini, udah terlihat belum di ini saya? Udah, Mas. Udah ya, aman ya, Mas. terlihat ya? Ya, ST yang Aman. Oke, saya lanjutkan videonya. Nah, kita sambil edukasi. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat ketika 176 mau Videonya belum dihabis. tampil, Mas. Kenapa? Masih baru tampilan folder doang, videonya belum tampil. Iya, bentar. Masih Oke. tampilan folder. Oke, wait ya. Nah, ini penting, ini saya share screen lagi. Wait. Belum di-play ya, Pak? Udah saya play nih, bentar. Saya ini dulu. Oke, saya share screen. Nah, ini. Udah muncul belum? Iya, Sudah, Pak, Pak, sudah sudah. baru muncul. Oke, sip. Nah, saya ulangin. Coba bentar. Saya ulangin dulu dari awal biar enak. Nah, ini ST biasanya sering berulang polanya. Jadi, misalkan yang baru terjun di market, tentunya pasti mengira, wah, nih saham kok bidnya banyak, berarti banyak permintaan. Nah, sebenarnya ini bid fake gitu. Hanya memancing investor retail yang masih lugu, yang belum tahu pola-pola seperti ini. Nah, nanti akan menjadi korban kalau tidak tahu gitu. Nah, coba kita lihat bersama. Nah, di sini terlihat di harga 176 ketika ada yang misalnya mau HK ikut-ikutan gitu, selalu nanti akan diisi gitu. Nah, misal ada HK gitu di 176, diisi lagi gitu. Biasanya pola-pola mau akan diguyur nih. Perhatikan titik bidnya. Yang tiba-tiba 50.000, 40.000 itu akan hilang otomatis. Coba Bapak Ibu perhatikan. Fokus di posisi bidnya. Yang langsung tiba-tiba gitu. Jadi ini kalau pakai OLT sekuritas manapun nggak akan bisa tangan kita cepat gitu untuk langsung kita ikut jualan gitu. Coba lihat. Perhatikan untuk yang bidnya, tiba-tiba langsung bidnya langsung dihilang, fokus ke bidnya sebentar lagi, coba kita lihat menitnya, oke. Nah, ini kan kalau kelihatan 176 mau dihabisin gitu. Terus diisi over. Nah, itu lihat tuh, bidnya dicabut, oke, bidnya dicabut, tuh. Lihat tuh langsung cepet sekali kan? Bisa kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, gitulah kira-kira kalau di saham ini. Nah, satu lagi, biar langsung detail, karena emang kemarin kan banyak yang viral nih untuk ininya. Oke, satu lagi. Kita coba. Nah, ini. Nah, bentar, coba sign in dulu. Ini padahal konsepnya udah arah ya, apalagi bidnya 200.000 gitu. Tapi kalau yang belum paham, aduh, pasti kena cuci piring nih gitu. Karena apa? Cepat sekali dari bid ke arah gitu. Bentar. Oke, udah kelihatan ya? Ini contoh sahamnya Pura. Karena memang masing-masing saham yang biasanya bid fake itu dan langsung diguyur tuh emang ada polanya gitu. Saham-saham yang relatif kecil gitu. Yang mudah lah untuk di ini. Nah, kalau kita lihat di sini, coba Bapak Ibu tonton nanti bagaimana Pura gitu. Fokus di bidnya, coba dilihat bidnya. Ini kan padahal dari plus 29%, tiba-tiba langsung bisa ARB gitu. Coba dilihat nanti. Ditebelin 6 juta, 9 juta gitu. Nanti bisa di zoom sendiri aja untuk ininya gitu. Nah, bagaimana tuh dia kecepatannya itu kalau kita lihat. Kalau yang enggak ini pasti dia ini gitu. Emang dia kalau Pura ini memang kemarin agak bisa dikasih napas gitu ini. Ini kan dipercepat aja videonya ini gitu. Tapi kita lihat nanti hasil akhirnya gitu. Dari mau 2 tick arah jadi ARB. Nah, itu kan. Oke. Hadis. Nah, benar. Kayak gitu. Jadi harus dihindari kalau kayak gitu ya. Oke, saya balik lagi materi. Saya balik lagi. Nah. Itulah kira-kira kalau yang nggak tahu kan pasti dia akan melihatnya, wah ini bagus gitu. Jadi kalau yang kayak gitu emang ada polanya dan akan terus berulang gitu. Oke, yang selanjutnya biasanya ada juga yang overfake gitu. Justru biasanya kalau yang overfake atau bidnya lebih kecil daripada over, biasanya sahamnya itu mau naik kebanyakan gitu. Karena dia membangun psikologi bahwa
Ada nggak sih yang mau berani meng-HK saham ini gitu? Dia membangun psikologi. Apakah ada yang mau meng-HK-nya? Nah, justru kalau kita sebagai orang awam, sebagai retail, tentunya wah ini overtable, berarti banyak yang mau jual. Artinya kalau hukum dagang, kalau banyak yang jual, artinya turun gitu. Jadi belum tentu, karena masing-masing saham ada beda karakter gitu. Terus bagaimana sih untuk melihat pola-pola kode dari market maker? Karena untuk tape reading ini bukan hanya di gorengan, di saham LQ45 pun ada, bahkan sekelas BCA yang terkenal sebagai mother of IISG atau ibunya dari saham, ini pun bisa dikode sama yang punya gitu. Coba kita lihat di sini, perhatikan, coba Bapak Ibu perhatikan, over di 41, 23, 31. Nah, itu kalau kita terjemahkan, itu seperti bahasanya begini, ada nggak retail yang berani HK nih, coba gitu. Dia kayak nantangin gitu, ada nggak retail, karena apa? Di harga 7850, ini kita lihat 41 overnya gitu. Jadi biasanya kalau kita nemu saham yang blue chip atau EQ45 di pola kayak gini, itu artinya belum diizinin untuk naik. Mau sekeras apapun retailnya HK, itu nggak akan bisa naik banyak. Karena apa? Di harga 7850, ketika misalkan ada retail yang HK, ini kan membutuhkan sekitar 21 eman gitu. Nah, maka dari itu biasanya dijangkal istilahnya, dikasih turun. Begitupun di Inco. Coba kita lihat, over Inco di 5050. Itu ada 150.000. Artinya, kalau kita mau habisin, itu butuh 71 M. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, retail macam mana yang mau meng-HK satu over 71 M? Jarang, dan bahkan nggak ada biasanya. Yang biasanya untuk menghabisin over kan para institusi atau dana besar gitu. Biasanya ini sih seperti kode, wah ini nggak diizinin naik dulu, maka kita jangan di sini gitu, jangan kita ikutan, karena seperti mengkasih kode. Nah, sama halnya sama juga di saham BBYB. Ada over 12.000, 11, 26.000. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai resisten atau temboknya. Kalau misalkan dalam perjalanannya dia belum ada mampu yang membreaknya ini, pelaku pasar, berarti emang nggak diizinin naik lebih banyak gitu. Nah, sama halnya di Yellow. Coba kita perhatikan bidnya. Bidnya 582.000. 582.000 ini seperti ibarat kayak nantangin. Ada nggak yang berani guyur gitu? Di bid 582.000 ini. Nah, kalau ada biasanya langsung dicabut bidnya gitu. Nah, biasanya ini kode-kode yang sering kita lihat karena memang seiring nanti kita melihat di market itu akan tahu oh kayak gini, kalau gini kita bisa tahu gitu untuk kode-kode yang biasa diberikan dari order book. Nah, kemudian bagaimana kalau di pola bid over seimbang? Nah, kalau untuk pola bid over seimbang memang agak sedikit butuh penelitian nih, karena memang antara bid dan over sama. Dan biasanya saham-sahamnya kayak semacam Cepro, Trust Friend. Nah, coba kita lihat kan contoh video untuk di pola bid over seimbang. Karena biasanya kalau di pola bid over seimbang itu harganya nggak bisa terlalu bergerak banyak gitu. Kalau memang overnya nggak ada yang makan langsung sekaligus. Coba kita lihat contoh videonya sebentar. Bentar. Udah terlihat ya? Oke, udah terlihat. Coba kita lihat. Nah, kalau kita pelajari yang pola bid over seimbang di sini, nah, angka 113 ini dan angka 115 ini kan overnya tebal. Nah, ini biasanya bisa kita jadikan sebagai resisten gitu. Tapi kalau untuk saham yang seperti ini, nah coba kita perhatikan. Biasanya kita belinya di harga 107 antri gitu. Karena di sini biasanya harga-harganya nanti akan tidak lama bergerak ke 107 sampai 111. Dan kita perhatikan di sini harga high 111. Kemudian ada yang menarik harga average. Harga average itu artinya dari keseluruhan transaksi 107 ini harga rata-ratanya gitu. Dan biasanya itu ketika dia mendekati harga 107, harga tersebut biasanya akan menjadi titik support gitu. Coba kita lihat di sini 107 dan harga high-nya 111 gitu. Jadi selama si saham ini tidak break 111, dia tidak akan kemana-mana dari 107 ke 111. Coba kita lihat videonya. Nah, nanti ini 107 pasti ditebelin biar rapi bidnya.
110 nanti biasanya ini akan dimakan juga, tapi nggak beda jauh. Nah, 111 ditebelin kan, ditebelin 235, 236 gitu, 229 di sini overnya. Jadi nah 300.000 bahkan. Emang berarti belum diizinin tuh naik kalau untuk di pola saham bid over yang seimbang gitu. Nggak diizinin untuk naik. Nih kalau kita lihat di 111 ditebelin. Jadi emang kalau untuk saham ini agak sedikit ininya range-nya gitu. Karena memang kalau yang di pola bid over seimbang, yang bid sama overnya sama, ini memang butuh pelaku pasar tambahan yang banyak gini gitu. Harus banyak yang sama-sama menyerang di overnya gitu. Nah, kalau kayak gini ini biasanya sih nggak akan jauh-jauh. Karena dia ditembokin 342, coba kita perhatikan di 111 overnya ada angka 353 bahkan ya ditebelin. Dan pas harga high-nya, artinya ini yang menjadi resisten kuatnya. Selama belum ditembus ketika market berlangsung, itu sih tidak ada. Coba saya cepatkan sedikit ya. Saya cepatkan, 111 ini memang belum bisa ditembusin, berarti memang belum bisa dia. Coba kita lihat. 111 masih belum break juga, kemana-mana bolak-balik 189. Tapi kalau untuk scalping di saham begini kan lumayan kalau 1-2 tick, karena 1 ticknya udah 1% kalau yang saham seperti ini gitu. Biasanya orang manfaatkan seperti itu. Kita lihat 111. Nah 111 ini kan mencoba nih mau di break, tapi nggak bisa. Bahkan dipasang 110 bidnya gitu. Coba kita lihat berhasil nggak ditebus. Nah nggak bisa juga. Coba kita perhatikan dari 111 di sini 166.000. Tadi kan bidnya 400.000 nih. Coba kita lihat 110. Nah, ini 410 coba. Kita perhatikan 110. Ini kan, nah, ini kalau angka yang warna merah ini artinya bidnya dicabut tuh, yang tadi nebelin, dicabut nih gitu. Biasanya sih ketika emang mau digerakkan saham, memang rata-rata sih harus bidnya ditebelin dulu. Karena apa? Untuk membuat pelaku pasar pada HK, karena kalau antri nggak akan dapat barang gitu. Nah, itu sih biasanya kalau untuk digerakin. Nah, nanti banyak studi case-nya itu di saham-saham yang kemarin Jumat viral itu saham MNC Group bisa kelihatan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang masih kurang untuk Cepro ini. Nah, 110, 111 tidak berhasil ditembus. Gitu ya, tidak berhasil ditembus di sini. Nah, jadi tidak kemana-mana. Nanti kalau kita lihat endingnya di harga berapa ya kita lihat. Endingnya nggak akan jauh-jauh, 107, 110, 111 gitu aja deh. Kalau kita lihat endingnya di harga, nah 107, 111 gitu. Kalau kita lihat, nah 107 kan, jadi emang dia balik lagi ke harga supportnya. Nggak jauh-jauh kemana kalau untuk sahamnya ini, kecuali dia memang polanya itu over tebel di sini dimakan, terus pindah bid over tebel dimakan. Nah itu baru serius. Kalau kayak gini 111 dijaga gitu, kayak nggak diizinin dulu naik, karena mungkin yang mau gerakin masih butuh barang dulu nih, mau turunin gitu. Kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, terus ada bid over kosong. Biasanya di saham-saham ini emang agak riskan kalau kita bisa masuk banyak gitu. Karena rata-rata kalau pola bid overnya kosong atau nggak sempurna gitu, coba kita lihat bid overnya yang 426, 200, 422, 1000. Idealnya kan kalau dia rapi harus rata 1000 gitu. Beda halnya kalau emang saham-saham yang katakanlah harganya 60.000, 70.000, nah itu emang bid overnya kecil karena wajar, nggak terlalu liquid gitu orang yang mau melakukan transaksi di sana. Tapi kalau emang saham-saham yang relatif saham lapis 3, lapis 2 gitu, atau second liner yang di luar big cap gitu, nah biasanya sih bid over kecil. Nah kalau menemukan pola seperti ini memang agak riskan kalau kita masuk banyak, karena biasanya akan kena guyur gitu kalau di saham-saham seperti ini. Itu untuk mengetahui pola bid over yang tidak terlalu rapi, karena enaknya kan kalau kita masuk kan yang rapi gitu, jadi kita untuk keluar untuk fast trade-nya itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian ciri-ciri saham yang mau naik, bagaimana sih kita mengetahui biasanya polanya? Nah, menurut dari pengalaman dan yang saya ambil di contoh market, biasanya ciri saham yang ketika Bapak Ibu melihat nanti order book-nya itu, posisinya biasanya yang pertama gini dia. Kalau kita contoh di kepik ini, coba perhatikan, ada over 120 sama 124. Nah, bisa kita asumsikan kan, bidnya supportnya berarti kita cari bid yang terbesar, yang paling besar sendiri 113, overnya atau resistennya itu yang paling besar 120 dan 124. Nah, biasanya kalau pola menemukan pola kayak gini masih ada akan untuk tarikan naik dengan asumsi 120-nya ini habis dipindah ke kiri gitu dan dikunci gitu. Karena biasanya cuma pindah bentar terus dibalikin over. Nah, itu nggak serius. Tapi kalau dia misalkan pindah ke kiri terus balik ke 121, nah itu biasanya akan naik lagi. Dan biasanya kemana naiknya? Biasanya akan mengejar harga
offer yang 124 ini. Gitu. Mengejar harga 124 yang menjadi resistennya. Nah, namun biasanya kita ketika melakukan scalping itu biasanya antrinya di 123 gitu. Kita turunin satu tick dari offernya biasanya kejemput karena kalau menunggu 124 belum tentu dijemput gitu. Kecuali memang benar-benar menyedot perhatian pelaku pasar pada hari itu sehingga semua orang berbondong ramai trading di saham itu. Nah, itu bisa saja mungkin terjadi. Tapi biasanya ketika misalkan kita memutuskan untuk membeli di harga 120 itu biasanya kita jemur 123 karena kan udah lumayan juga gitu. 3 tick itu udah 3%-an gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua di BABP. Biasanya dia akan mencolok sendiri. Kalau menemukan mencolok sendiri offernya, biasanya tanda-tandanya sih akan ada mau dilanjutkan kenaikan gitu. Dengan asumsi 218-nya ini ditabrak, habis offernya pindah ke area bid sini gitu. Kalau misalkan 218-nya mau dihabisin tapi diisi lagi. Nah, biasanya sih belum diizinin untuk naik itu. Biasanya diturunin dulu gitu 1-2 ticknya. Kemudian contohnya di ABA. ABA ini juga kalau kita lihat ada offer yang mencolok. 640 sama 650 bisa kita katakan resistennya. Nah, biasanya suatu saham ketika dia break di 640, nah biasanya dia lumayan kencang apalagi break di 650 gitu. Nah, ini kira-kira ciri-ciri saham yang mau naik. Jadi masing-masing saham itu masing-masing market maker juga beda cara untuk naikinya gitu. Polanya kadang ada yang offernya ditebel-tebelin gitu biar si investor retailnya takut karena kok banyak yang jual gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bisa juga kita jadikan sebagai support resisten seperti saya jelaskan. Dia ada bid tebal sedih dan mencolok, nah itu sebagai support. Kalau yang saya katakan tadi itu bagaimana mencari resistennya? Kalau untuk di order book ini kita cari resistennya selain menggunakan trade book, kita lihat offer yang teratas dulu gitu. Kalau misalkan di sini belum ada offer 100 ribuan gitu, nah kita lihat offer teratasnya yang terbanyak itu volume di 630, yakni 93.000. Nah, 93.000 di sini. Kalau kita lihat. Nah, ini yang menjadi resistennya. Jadi suatu saham selama dia tidak tembus support 605, jadi ada masih kemungkinan dia bolak-balik 610 ke 630, apalagi kalau tembus 630 biasanya kencang gitu. Terus kemudian offer mencolok. Nah, nanti kita studi case. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi bisa berkomentar, ini nanti harganya mau kemana gitu. Kalau misalkan kalau melihat dari sini, ketika 1.900 offernya ditembus, kira-kira mau harga kemana? Ada yang mau berkomentar? Nggak ada yang salah nggak benar, yang penting komentar aja biar saya tahu sejauh mana pemahamannya tadi tentang support resisten dari bid offer. Kalau melihat misalkan 1.900 ini ditembus, kemana kira-kira harganya? Naik tuh ya, Mas. Nggak, maksudnya ke area harga berapa nih? Ke yang indie, fokus indie ya, indie. 1920. Nah, 1920, oke. Kak. Coba kita lihat ya. Langsung kita studi case, langsung kasusnya. Bentar, saya in videonya. Kita share screen dulu. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini. Nah, bisa diperhatikan area 1.900 menjadi overnya kan kuat. Nah, biasanya sih saham ini mau naik kalau kayak gini. Apalagi misalkan kita tahu, oh sentimen indie lagi hari itu lagi kencang nih, misal ada news atau harga batubara dunia lagi melonjak 10%. Ini pada hari itu, yang bulan Januari ini, kalau nggak salah tanggal berapa nih? Sekitar Januari lah pokoknya, saya lupa tanggalnya. Ini indie ARA gitu. Jadi biasanya pola-pola untuk saham yang lapis 2, lapis 3 itu bisa lapis 2, lapis 3 ini bisa juga kita ketahui potensi atau probabilitas arahnya gitu. Apalagi misal semacam Indi, Antam juga dulu pernah arah gitu, terus kemudian Beris gitu. Jadi sebenarnya semua lapis saham itu bisa digunakan ilmu tape reading ini asalkan karena kita mengikuti pemodal besar gitu. Jadi misalkan kita punya modal 1 T, bikin Indi arah aja gampang gitu. Karena apa? Kita udah tahu, tapi cara-cara untuk menaikkannya kan butuh strategi gitu. Nggak mungkin seorang market maker mau mau rugi banyak gitu. Kalau untuk kasus Indi ini, kalau kita menemukan, nah sekarang saya tanya supportnya di mana? Kalau yang tadi kita pelajari, perhatikan bidnya. Coba. 1870. Nah benar. Jadi kita bisa asumsikan selama tidak jebol 1870 itu supportnya. Kalau misalkan jebol 1870 berarti dia akan ke 1850. Di situ kan ada 12.000 gitu. Nah, jadi untuk entry-nya kayak saham ini. Nah, nanti saya lupa tuh, nanti ada case satunya harusnya di sini saya taruh yang dan hanya saya lupa di sini harusnya dan hanya nanti kelihatan 1890 ini kalau misalkan habis bisa entry langsung 1890 atau 1885 gitu.
Dan apalagi nanti kalau dia break 1900, wah itu bisa kenceng lagi gitu. Itu biasanya nanti kita langsung antri jual di 19.15, tidak perlu nanti 19.20 kalau misalkan niatnya scalping aja. Tapi kalau misalkan bergejolak lagi tembus 19.20, nah nanti akan kelihatan. Coba kita lihat contohnya. Kita perhatikan. Mungkin saya agak lebih cepatkan sedikit, coba biar sambil lihat biar lebih enak. Nah, perhatikan coba nanti over 30.000 lot itu jadi kan itu sebenarnya over asli yang ditaruh sama market maker, tapi dia kayak ingin nantang. Ada nggak pelaku pasar yang mau ikutan berani gitu habisinnya gitu. Jadi memang benar habis 30.000-nya gitu. Tapi emang pola-polanya yang mau naik kayak gini gitu. Walaupun naik 19%, masih ada probabilitas untuk bisa dapat profitnya. Oke, coba kita perhatikan angka 1.900 nanti langsung habis. Ini kan lagi masih pertempuran, saya cepatkan. Nah, udah mulai kan 1.900, coba kita lihat. Udah mulai rame-rame semua ini di sini, coba kita lihat. Over 1.900, 28.000 mulai pada dihakap, mulai banyak yang ikutan. Kalau kita lihat terus di sini 1.900-nya coba fokuskan 1.900 pada DHK, tapi nanti yang paling seru nih kode case yang BABP nih, yang Jumat kemarin berhasil saya tangkap nih. Nanti kita lagi. Nah, coba perhatikan 1.900 sudah mulai habis, sudah mulai banyak HK, pindah ke kiri. Nah, kalau pindah ke kiri kemudian dia langsung 1.905, nah itu biasanya serius tuh. Pindah ke kiri 1.900 langsung 1.905, perhatikan. Tadi over di sini kalau kita perhatikan, nah 22.000 langsung cepat pindah ke kanan, langsung 1.905, langsung ditebelin bidnya 1.900 kalau kita perhatikan, langsung 1.905 langsung pindah juga ke kiri, cepat gitu. Nah itu biasanya serius tuh. Jadi kita bisa jemur di 19.15 untuk jualannya. Karena kan secara teori kita satu tick di bawah resistennya gitu. Kita lihat, benar nggak sampai di 19.15 misalkan kalau kita jemur di case seperti ini. Tapi memang butuh dana besar nih. Di Indi ini memang investor asing biasanya yang gerakin, karena memang dananya cukup besar. Kalau di goreng-gorengan sih saham-saham kecil kayak misal yang banyak ini kan kayak BLP. Nah itu makanya kenapa dia berani digorengan, karena pakai duit 5-10 M aja bisa naik. Makanya kalau kita lihat kayak misal contoh case BLP, lihat di IG-nya jarang berani nge-share Indi, nge-share misalkan saham apa gitu, nggak berani. Karena dia akan digebukin sama orang yang jauh lebih besar modalnya gitu. Kalau kita lihat di sini. Nah, setiap saham yang mau digarap, nah coba kita perhatikan bentar di sini. Nah, bidnya ini tadi kan di sini yang 1885, 1880 nggak ada nih. Biasanya ditebelin gitu. Karena biasanya gitu kalau mau digarap tuh biasanya ditebelin dulu untuk membangun persepsi. Berarti ini apa namanya? Ada keseriusan dari market maker. Coba kita lihat, nah mulai tebal-tebal semua kan, bidnya di sini dari tadi 1880 biasanya agak rapi dan 1.900 terus. Nah terus dicabut nih gitu. Nah itu ya sebenarnya tebal-nebelin tuh istilahnya ngejanggal gitu, kayak apa namanya, buat persepsi bahwa retail hanya bisa hak aja, tapi kan bisa dicabut. Kalau kita lihat tadi ada 12.000, 12.000 terus tiba-tiba hilang dicabut, tapi tetap pada intinya. Nah 19.20-nya juga kan mulai tipis, mulai dicabut-cabut. Nah, berarti diizinin nih memang mau naik. Coba kita lihat bener nggak sampai 19.15, 19.20 gitu. Soalnya ini saya nggak rekam sampai habis, tapi sebenarnya ini tuh arah deh. Kalau kita lihat nanti, nah ditimpuk nih. Nah ini juga pelajaran kedua, biasanya saham yang mau dekat arah itu, probabilitasnya arah. Nah ini 950 ini biasanya dijagain beberapa tik sebelum arah, kan harga arahnya 980. Nah, jadi ketika misalkan sampai sesi 2 1950-nya dihabisi, nah itu sih probabilitas arahnya cukup tinggi. Karena kan harga arahnya 1980. Kalau 1950-nya jadi habisin, maka probabilitasnya tinggi gitu. Karena semakin banyak pelaku pasar yang ikutan. Kalau kita lihat, nah sampai kan tadi 1915, kalau misalkan kita udah jemur gitu, nah udah pindah di bid, jadi kita udah dapat gitu. Yang misalnya tadi NT 1890 udah dapat sekitar 35% gitu. Memang kalau untuk ilmu gini harus banyak dipraktikin, karena biar tahu gitu, mulai dari dana kecil untuk ngetes. Kalau merah itu dicabut benar, bidnya dicabut. Kalau angka merah di sini ya add itu, kalau plus itu berarti ada yang masang, misal di sini 1925 ada 89 lot, ada orang yang pasar jual 89 lot gitu. Kalau yang merah itu dicabut gitu. Oke, nah sampai kan 1920 gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, kita balik lagi untuk ke materinya. Nah, ini berhasil ya, berarti studi case di Indi tadi. Kalau kita lihat, ketika kita tadi memutuskan misal HK 1890, 1895, jadi kita langsung pasang antrian di 1915 dan laku gitu. Karena emang 1920 ini yang menjadi titik resistennya. Oke, nah kemudian di saham ARB. Nah,
Ini tentu harus sangat dipahami bagi Bapak Ibu yang baru terjun di market, misalnya yang udah lama, jangan sampai menemukan saham ARB dikatakan murah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini coba nih, ini yang hari Kamis ini hari Jumatnya, ini Kamis. Bumi, coba lihat ARB-nya. Bid ini kan artinya orang nggak ada yang beli lagi gitu, banyak orang yang jual nih gitu. Jadi market maker-nya ini emang benar-benar bikin ARB saham. Bukan berarti saham ARB itu bagus. Nah, saham ARB itu dikatakan bagus ketika area 80-nya ini itu pindah ke kiri dan dia misalkan contoh case-nya Bumi katakanlah kalau kita misalkan ARB Hunter gitu. Kalau ARB Hunter gini itu biasanya 82-nya itu juga di bid gitu. Biasanya 2 tick di atas harga ARB-nya itu sudah ada perlawanan, tapi kalau belum ada perlawanan besoknya pasti akan ARB. Sering kita temukan misalkan pelaku pasar, oh ini saham ARB murah, nah besoknya ARB lagi itu. Kapan berhenti ARB? Sampai ada orang yang memakan offernya, sampai pindah ke bid dan di jungle gitu, nggak sampai ARB lagi. Nah, ini hari Kamis, besoknya ini kan 27 juta. Nah, ini duit asli dipakai nih. Artinya dia punya saham gitu untuk si Bumi ini gitu, untuk menjualnya gitu. Jadi jangan dikira mau kita retail sok-sokan mau habisin 27 juta lot berapa puluh M itu. Bumi terus hari Jumatnya di jungle juga 83 juta lot tuh. Market maker-nya kayak nantangin gitu. Hati-hati loh kalau main di lapak ini, di sini lapak yang dagangnya agak serem gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui itu kode-kode. Jadi masing-masing saham itu ketika misalkan dia ada penunggunya, itu biasanya untuk nurunin penumpangnya itu sadis gitu. Sama seperti ARA. ARA itu kan auto reject atas batas suatu hari naik sebuah saham ARB, auto reject bawah gitu. Kalau ARA yang bagus biasanya polanya itu dia ditutup bid langsung ditebelin gitu. Buat untuk membangun persepsi. Ketika arah bidnya ditebelin, jadi persepsi pelaku pasar itu hari esoknya masih akan loncat dan benar kebiasaannya kebanyakan loncat gitu di saham-saham yang tertentu. Karena biasanya ada juga pola misalkan kayak saham yang gorengan kayak misal model Bapak terus dan lain itu walaupun ARA besoknya cuma naik 3% nggak bisa sempat jual gitu. Nah, tapi kalau misal model Trin, kalau kita lihat hari Kamis kemarin, ditutup lumayan agak ARA-nya. Nah, apalagi kalau kita mengetahui ada sentimen nih di saham tersebut. Kita udah tahu nih ilmu tape reading-nya, terus ada sentimen misal di saham tersebut, misal kayak Trin. Trin kan merek isu di harga 700. Nah, biasanya itu dimanfaatkan untuk menaikkan harganya gitu. Sehingga kalau misalkan menemukan pola yang kayak gini, rapi. Beda halnya kalau misalkan saham ARA. Tapi waktu closing, harga 610 ini pindah di over. Nah, itu biasanya kasih indikasi bahwasanya hari ini udah cukup arah gitu. Besok akan turun openingnya dan biasanya kebanyakan ketika misalkan nggak ditutup di bid walaupun harganya mentok arah dan dia di over posisinya, nah itu biasanya akan turun gitu. Nah, kalau kita lihat contohnya. Oke. Nah, terus nah ini yang sering Bapak Ibu lihat marking the close. Biasanya kalau menemukan pola yang mau ada kelanjutan besok paginya mau masih ada naik, itu biasanya pola marking the close artinya ketika market closing ditarik tinggi dan ditutup di bid dan ditebelin gitu. Untuk nebelinnya ini pakai duit asli juga ya, bukan daun gitu. Ini pakai duit asli untuk nebelinnya gitu. Market makernya apa sih tujuannya menebelin bid kayak misal contoh di sini yang biasa 2 minggu sampai sebulan terakhir viral grup saham Haritanu gitu. Bid 155 ditebelin di sini. Nah, ini sih membangun persepsi bahwasannya besok masih ada kemungkinan naik dan sejauh mana naiknya. Nah, tinggal kita lihat ada over mencolok 160. Jadi besok pagi biasanya untuk markingnya ini itu akan ada probabilitas naik ke area sini resistennya. Nah, untuk itu. Sama halnya kalau di MLPL, ini bidnya rapi banget 100.000 dan di akhir closing market ditebelin 2 juta lot gitu. Nah, ini biasanya membangun persepsi sebenarnya. Membangun persepsi bahwasanya banyak orang yang minat beli closingnya sehingga besoknya masih ada probabilitas untuk naik, loncat openingnya gitu. Sama juga di saham seperti contohnya WiFi. Banyak juga saham yang lainnya. Nah, biasanya di market itu juga kalau kita lihat ini sebenarnya kalau yang udah tahu itu biasanya di dunia market maker itu kalau yang misalkan sekarang soalnya kan kalau market maker asli jarang tampil di publik gitu, mungkin cuma Pak Fir lah yang tahu ya kalau IG-nya Pak Fir. Nah, itu memang salah satu market maker di zamannya gitu, teman-temannya Beni Cokro gitu. Nah, itu yang nampilkan dirinya ke publik karena tapi biasanya yang asli itu jarang tampil gitu. Kalau yang baru-baru itu sih yang cuma
cuma bisa goreng-gorengan aja gitu. Yang misal kayak Belvin itu sih yang kayak baru kemarin sore karena dia punya dana besar bisa ngerain gorengan dan ngepom gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan biasanya seiring nanti Bapak Ibu melihat, coba diperhatikan waktu Net TV ini. Ada angka 888. Nah, biasanya antar pelaku pasar besar atau market maker itu dia pakai kode untuk misalkan mau ARA kan ARB saham gitu. Kode ini pun bisa berlaku bisa enggak tergantung gitu. Kita nggak tahu kan misalkan ada market maker yang nonton hari ini bisa aja merubah kodenya gitu. Tapi biasanya ketika Bapak Ibu menemukan ada suatu order, misalkan di ordernya itu ada angka 3 terakhir atau agak yang mencolok misal 414 atau misal di sini kalau pakai triple 4 biasanya ARB, kalau 404 ARA. Ini sih cuma kayak ya semacam angka kode lah apa antar market maker ngomong gitu. Nah, bisa kayak contohnya ini mungkin suatu kebetulan ya di Net TV kemarin itu sampai 4 kali arah, tapi ada hal yang menarik kalau kita perhatikan, angka 8888 gitu. Nah, ini biasanya sih kode dari mungkin dana konsorsium besar yang mau akan Net TV gitu. Karena kan kalau dari kode yang misalkan di sini ini kayak misal 888 tema tandanya masih mau arah gitu. Nah, ini sih cuma lebih ke financial behavior benar gitu. Lebih financial behavior untuk melihat respon aja gitu. Oke, nanti langsung kita banyakin studi kasus dan ini. Nah, kalau untuk yang saat ini sih kayak kalau saya lihat misalkan kalau mau belajar tentang scalping emang untuk YouTubernya ini kalau saya lihat Yoga Arsana gitu yang masih memang konsisten untuk bagaimana sih live trading di kayak misal Fakebit dan lain sebagainya gitu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa ngecek YouTube-nya Yoga Arsana karena emang dia fokus banget konten-kontennya scalping secara live gitu. Nanti bisa dilihat. Kemudian mungkin saya langsung banyak studi kasus, kita langsung saja ke studi kasus kalau bisa lihat. Di sini masih banyak beberapa. Nah, case coba kita lihat contohnya case yellow ya. Nah, kita langsung banyakin kasus saja karena kalau untuk tape reading ini memang harus banyak kasus dan praktik beda kalau chart tinggal kita lihat gitu. Oke, di sini contohnya yellow. Nah, yellow di sini kan kalau kita lihat dari segi average-nya di sini kan harga 152 gitu. Jal, belum nongol, Jal. Halo? Belum nongol. Oke, belum. Oke, bentar. Wait. Nah, sign in dulu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat biasanya yang ketika oper kita makan terus diisi biasanya belum diizinin untuk naik. Nah, kalau kita lihat di sini contoh sahamnya yellow, biasanya saham-saham kecil kan kalau yang kayak gini. Nah, ini coba kita lihat contoh sahamnya di sini. Nah, bisa kita perhatikan di sini kan overnya tebal banget nih. Jadi bisa kita lihat, jadi resisten kuatnya itu yang pertama untuk resisten terdekatnya ini harus minimal dia break 165 atau enggak yang terdekat di sini yang paling tinggi di sini itu dulu 160 gitu. 160 baru nanti ke 165. Tapi kalau kita lihat di sini high-nya 164. Nah, 165 ini menjadi resisten kuat memang kalau kita lihat. Nah, tapi coba kita perhatikan di sini untuk yang saham yellow. Kalau untuk saham ini memang ini salah satu contoh yang belum diizinin untuk naik gitu. Karena 160-nya ketika dimakan ditebelin lagi gitu. Coba kita lihat terus. Oke, saya sambil cepatkan kalau kita lihat karena masih banyak studi case ya, coba kita lihat. Nah, ini kan biasanya tuh bidnya ditebelin. Emang ini kalau bid over seimbang, kalau jatuhnya ini bid over seimbang udah mulai pada kuat, emang harus ada yang berani untuk habisin di level 160-nya di sini gitu yang over terdekatnya. Nah, 160 kan kenapa di over 160? Coba kita perhatikan. Nah, 160-nya kan mencolok nih yang terdekatnya gitu sebelum kita ke 165-nya. Nah, ini biasanya resisten yang harus dijebol kalau misalkan mau kuat. Nah, kalau misalkan 160-nya dijebol dan pindah ke kiri, nah itu maka target terdekatnya biasanya ke 165. Tapi biasanya kita jemurkan di harga 164 gitu. Nah, karena pas bertepatan juga harga high-nya 164 belum di break gitu. Coba kita lihat. Tapi di sini coba kita nanti lihat case di 160. Coba diperhatikan nanti angka 160 ketika mau dihabisin, diisi gitu. Jadi emang belum diizinin untuk naik kalau di pola saham kayak gini. Jadi biasanya nanti akan nggak kemana-mana. Biasanya dia paling dari 153 ke 160 geraknya gitu. Jadi nggak bisa lebih. Coba kita nanti perhatikan angka 160-nya. Nah, 160-nya kan ada coba habisin, coba kita lihat. Mau pindah kiri, coba kita lihat 160, fokus di 160-nya.
Nah, 160-nya udah mulai ini, tapi nah malah diguyur kan, coba kita perhatiin nih. Ini kalau misalkan langsung tiba-tiba 157 kok nggak ke angka 158, artinya pelaku pasar langsung dia ngeguyur satu apa namanya, dari misalkan tadi dia udah punya barang bawah, langsung ngeguyurnya 157 gitu. Biasanya langsung akan pindah nih, coba kita perhatiin. 157-nya langsung tuh. Langsung kan 157. Ini langsung lagi diguyur nih. Pasti ini lotnya lumayan besar, makanya langsung 157. Nah, tuh. Coba kita perhatiin. Nah, 157 langsung banyak. Nah, biasanya sih mungkin kalau kita lihat tadi, kenapa tiba-tiba langsung diguyur 157, itu biasanya lotnya besar. Makanya itu di sini rame pasti. Dan kemudian di sini pasti kenceng banget gitu. Dan benar saja, ini masih ada sisa barang 24.000 gitu. Barangkali sih kayaknya dia ngeguyur 50.000 gitu, sekitar 500 jutaan gitu. Karena memang kalau yang udah lama di market, karena ketika udah punya ilmu gini, dia masuk 100-500 juta nggak takut gitu. Karena dia ngambil fraksi 4-5 tik udah berasa banget gitu. Beda halnya kalau kita retail yang masih belum kuat mentalnya, belum paham, dan misal belum jam terbangnya tinggi, ya ada baiknya dana kecil aja untuk mengetahui bagaimana sih feel-nya kalau untuk di market itu nah gitu. Tapi kalau yang dana besar kayak contohnya ini 157 diguyur 50.000 lot tadi, udah lumayan kan dia misalkan kalau beli dari bawah gitu. Nah, ini 160 masih mencolok, belum berhasil ditembus, waktu kita besarin. Nah, ini 157 diguyur-guyur terus. Nah, biasanya kalau polanya misalkan bolak-balik dia guyur bid, emang berarti emang polanya masih belum bisa naik kalau kayak gitu. Kecuali yang bagus tuh dia makan over, pindah bid, makan over, pindah bid. Nah, gitu berulang kali. Nanti studi case-nya di BABP itu yang kemarin hari Jumat. Nah, kalau studi case yang di yellow ini belum diizinin naik. Karena beberapa kali tadi kita lihat diguyur bid 157, ketika 160 diguyur bid lagi 157 gitu. Nah, 160 kalau kita lihat, nah nggak bisa terus kan? Tadi udah sempat mau kecil di 160-nya, nah tapi belum bisa di gitu. Bahkan diguyur tuh 157, lihat langsung. Nah pertanyaannya kenapa sih nggak langsung market maker-nya ini guyur 159? Kenapa milih 157? Mungkin menjadi pertanyaan. Nah di sini kan masih ada nih 0,159, 158. Tapi kok dia memutuskan 157? Karena apa? Nah jadi misalkan kita punya barang 100.000. Agar bisa langsung laku semua barang itu, biasanya kita akan jual 4-3 bitnya gitu. Misal contohnya, saya punya barang 100.000. Di sini ada total bit sekitar berapa nih? Sekitar 50.000-an. Maka dari itu saya memutuskan idealnya memang langsung saya buang kiri 156. Kalau saya buang kiri 159, tidak akan laku semua barang saya gitu. Nah, kita pakai logikanya market maker ya. Nah, karena misal punya 100.000, kenapa sih market maker memutuskan 157? Biar semua barangnya langsung laku, karena ketika dijual 157 otomatis di sini langsung laku semua, habis orang yang antri bid gitu. Nah makanya coba kita lihat kenapa dia memutuskan 157, pasti barangnya banyak gitu, lebih dari 50.000. Nah coba kita lihat di sini 157, perhatiin angka 157 sangat kencang sekali. Nah ini nih volumenya value akan bergerak cepat. Nah tuh coba kita perhatiin, bentar. Bisa kita lihat di sini 157 tadi. Nah, 157 coba detik-detik bagaimana dia langsung ke over gitu. Biasanya sih pasti ini, nah ini biasanya kencang di sini, terus ini kencang, nah tuh langsung tebal kan 157 gitu. Jadi sampai di akhir ini ya tetap akan nggak bisa kemana-mana, coba kita lihat. Tapi akhir video ini pas waktu saya rekam nggak apa-apa, tetap di 160 gitu untuk case yellow ini. Oke. Kemudian untuk case selanjutnya kita lihat di sini, bentar saya nyalain lagi IATA. Nah di IATA yang lumayan juga cukup viral. Nah IATA ini cukup lumayan powerful juga. Bentar saya in dulu materinya, nanti sekalian coba saya kasih ini Bapak Ibu, apakah sudah nanti mengerti gitu. Oke, sebelum kita mulai videonya, kira-kira bitnya apa, supportnya di mana nih kalau melihat saham IATA? Bisa pakai suara tapi nanti di mute atau pakai chat, di berapa? Nah, naik 165. Jadi bisa kita asumsikan ketika kita ingin entry, nah kita entry di satu titik di atasnya gitu. 166, 167 dapat nggak? Nah, coba kita lihat. Terus untuk resistennya di berapa? Kalau kita lihat dari overnya. 170. Nah, naik 170. Artinya ketika dia break 170, nah biasanya itu akan kencang, apalagi misal ke 171. Langsung coba kita lihat ya video berikut ini. Jadi biasanya 165 ini, nah, dan bertepatan juga average-nya 165 gitu. Biasanya nggak jauh-jauh akan di situ dijaganya gitu. Coba kita perhatiin.
dijebol nggak 165 gitu, karena nanti beberapa kali dia akan bolak-balik 166, 169 gitu. Jadi kita bisa melakukan coba beli dulu 166, 167 gitu, beda harga. Yang penting 165-nya. Nah, kalau case skenario-nya 165 tembus, nah kita kalau scalper kita lihat juga nih, jangan sampai ke support selanjutnya 160. Jadi kita ada harapan gitu. Pokok tapi kalau jebol 160 wajib out karena biasanya ke bawahnya deres gitu. Oke, mungkin saya agak lebih cepatkan. Yang penting fokus untuk yang posisi-nya. Tadi kita udah sepakati 170 dan 165 support resisten. Coba kita lihat. Nah, kan sempat diguyur kan 166, 167 nih. Tapi 165-nya apakah diguyur? Coba kita lihat. Biasanya sih harusnya dijaga karena ini seperti ibarat kayak market maker-nya, pokoknya gua jagain lah 165 gitu. Kecuali kalau ada misal yang dana jauh lebih besar, baru dia ikutan cabut gitu. Nah, kita lihat di sini 166, 167. Oke, 165. Tadi 166 sempat dia mau ke over, udah misalkan kita antri tadi 166 harusnya dapat barang udah. Nah, balik lagi 166, 167, 168. Oke, kemudian. Oke, udah. Karena nanti akan ada lanjutan video. Nah, udah mulai kan? Mulai 170-nya ini, mulai 170-nya. Tadi udah lumayan nih, misalkan kita dapat antri 166, 167. Coba kita lihat 170-nya berhasil di break nggak ya? Coba kita lihat 170, 170. Oke, nah udah pindah kan? Tadi Bapak Ibu bisa lihat kan bentar. Pas momen-momen 170 tadi kita sudah sepakatin ketika break 170 kenceng nih gitu. Oke, coba kita lihat bentar 170 47.000 lot coba lihat tuh. Nah, ini tanda-tandanya gini nih. Nah, di sini biasanya langsung bid offer-nya cepat gitu. Di sini juga kenceng banget nih. Berarti memang ada big money atau misal ada investor besar yang ikutan HK juga gitu. Misal kita di sini 100 orang. Jadi di atas 100 orang ini ada dia punya kekuatan dananya besar, langsung dihabisin aja 170 50.000 lot gitu. Nah, coba kita lihat, perhatiin 170 langsung kecepatan habisnya gitu. Nah, langsung pindah cepat kiri kan? Biasanya langsung di HK 50 ribuan lot tuh sekali over gitu. Coba kita terus perhatiin 170. Nah. Oke. Nah, udah pindah 171, mulai diguyur lagi 170. Mulai ada yang mulai over, nah tapi mulai ada yang makan lagi. Kita lihat bentar. Tadi itu berarti si pelaku pasarnya ngetes nih ketika di HK 170 ada yang ngeguyur nggak? Nah biasanya tandanya gini, ketika misal kita pakai dana besar itu ketika kita misal habisin sendirian overnya dan pindah ke bid, dan kalau nggak diguyur berarti diizinin nih sama yang punya lapak gitu. Nah dan kemudian biasanya langkah selanjutnya pasti dia akan tebelin bidnya. Tadi kan kita lihat yang bid tebal itu cuma 165, tapi mulai pelaku pasar akan nebelin bid. Sebenarnya ini bisa juga kita misal 100 orang bareng-bareng nebelin bid gitu untuk memancing gitu. Nah, yang penting kan ada dana aja kalau untuk masalah nebelin sama nyabut bidnya gitu. Nah, oke, di sini kita lihat. Nah, bahkan ditekan dulu gitu. Jadi dia kayak ibarat ngasih ini apa namanya yang tadi over 170 50.000 HK itu kayak ibarat nanti dulu belum waktunya untuk naik gitu, mungkin belum jamnya gitu. Jadi ditekan dulu, tapi nekannya nggak akan jauh-jauh, pasti di atas 165 gitu. Coba kita lihat. Pokoknya bolak-balik dia sampai 171-nya nanti benar-benar ke atas. Nah, ini jadi kalau merhatiin kayak gini emang kayak seperti nonton di bioskop gitu. Jadi emang kelihatan bid over ini seru aja kalau misalkan yang ada waktu gitu. Ini kan kalau untuk yang tape reading ini biasanya kan ada waktu, beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu kerja gitu. Jadi ngapain nonton beginian, tapi ini setidaknya tahu gambaran bagaimana sih bid over itu gitu. Sama halnya kayak di pasar tradisional sebenarnya. Misalkan kita nawar sayur nih, tadinya 1.000 tapi kita nggak jadi lah. Kira-kira gitulah kalau misalkan kita ngebid terus kita withdraw gitu. Oke, ini tadi sampai ini ya, nanti akan ada lanjutan part 2-nya. Oke, bentar saya ini dulu part keduanya. Nah, ini kayaknya masih baru terjun di market. Oke, volume dan value itu, volume itu artinya jumlah lot yang ditransaksikan. Value itu nilai transaksinya. Misalkan lot yang ditransaksikan ini 1 juta lot. Nilai dari 1 juta lot orang transaksi itu bisa misalkan berapa puluh M atau berapa ratus M gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan volume, jumlah lot yang ditransaksikan sama value, nilai transaksinya. Oke,
Saya bukakan yang part 2 dulu, bentar. Kita masih lanjut tadi yang IATA. Kita selesaikan studi case-nya. Oke, bentar. Nah, oke, kita lanjutkan tadi masih ini IATA yang part 2-nya. Nah, kalau kita lihat di sini tetap kan dijaga 165, berarti emang masih ada harapan nih, emang mau akan dinaikin gitu. Bahkan 166-nya ditebelin bit lagi nih gitu. Nah, tadi kita sepakat supportnya 165. Nah, coba kita lihat 170. Nah, udah mulai nih. Kayaknya nih sekitar jam udah mulai beberapa menit menjelang tadi. Nah, tadi kan 170 ketika ada yang HK habisin ditekan dulu gitu. Kayak ibarat di iniin kasih warning coba bentar 170. Nah, ini nih 45.000 lot. Ada lagi yang nyoba nih gitu. Nah, ini kan cepat biasanya tuh. Nah, lihat perhatikan ininya cepat. Biasanya kalau misal ada pelaku pasar yang order besar itu dan bisa dilihat di sini kalau ini kan biasanya dipecah nih. Kalau 50.000 itu nanti kalau ngelihat aslinya kan yang di stock order detail gitu. Kalau ini kan 50.000 pasti dia akan cepat kelihatan pisah-pisah itu. Biasanya tapi kalau 50.000 itu muncul 10.000, 5.000, 10.000 gitu. Nah, ini coba kita lihat. 170 tadi ditebelin, 169 ditebelin. Nah, tadi 171 pindah kiri. Kalau kita lihat pindah kiri. Nah, ini berarti serius banget ya nih. Tadi kita udah sepakat tadi yang dapat di 167, 166 udah lumayan gitu. Bahkan bisa bolak-balik beberapa kali gitu. Oke, 172 terus mulai rame. Nah, ini ada yang menarik coba. Bapak Ibu perhatikan cukup menarik di sini. Ada coba ntar saya close. Ada tadi kelihatan. Nah, ini nih. Nah, ada kelihatan di sini kan 19.000 lot. Nah, biasanya kalau mau habisin oper 50.000 lot, biasanya nanti di sini kan akan muncul 19.000, 10.000, 8.000 gitu. Nah, itu biasanya pelaku pasar yang dana besar langsung HK tuh. Nah, ketika udah ditebelin tadi apa dia HK 170, biasanya polanya akan ditebelin 170-nya gitu. Biasa membangun persepsi gitu. Tapi emang ini kalau saham yang lagi digarap tuh pasti sambil nebelin bid gitu. Saham apapun itu kayak misal GCO, kayak IATA gitu. Biasanya sambil ditebelin. Nah, 172 coba lihat kecepatannya langsung cepat pindah gitu. Makanya orang kalau yang udah tahu scalping dan biasanya dia pakai dana besar udah lihat emang cepat untuk ininya gitu, nyarinya gitu karena berasa juga gitu asalkan paham konsep pemahamannya dan mengerti karakter sahamnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini 172. Nah, mulai tebal kan dari 165 170 bitnya mulai tebal gitu. Karena emang ini lagi memang ngetes juga nih pelaku pasar ada nggak yang ngeguyur kan gitu. Nah, 170. Nah, dicabut kan tiba-tiba tadi 100.000 itu gitu dicabut karena memang cuma ngetes aja jungle itu kan bisa kita pasang terus bisa cabut, tapi coba lihat 100.000 langsung tiba-tiba, nah itu warna merah tadi ada angka merah, nah 70.000 habis, nah itu langsung dicabut bitnya minus 70.000 minus merah. Nah oke, pokoknya nggak jauh beda-beda dia 170 171 gitu, tapi emang kalau untuk kita bolak-balik lumayan juga nih. Nah ini juga nih yang tadi kita belajar trade book, kalau kita lihat di sini 165 ini selain dari order book, dari trade book juga bisa kelihatan, oh ternyata ada 21 miliar transaksi dan volumenya 1.300. Nah, ini menjadi supportnya. Terus resistennya emang 169 170 yang tadi di situ gitu. Ketika bisa berhasil ditembus, wah itu biasanya akan kenceng lagi arahnya. Tapi tetap yang menjadi acuan kita yang di trade book selain di order book, di trade book kita lihat kira-kira yang mencolok nilai transaksi di harga berapa, baik dari segi frekuensi, volumenya, kemudian nilai transaksi 21M ternyata ada di area 165 gitu. Oh, berarti dia menjadi supportnya. Oke, kita cepatkan. Bukan serius sebenarnya. Jadi 165 itu ini kalau trade book itu sebenarnya itu memang semua transaksi yang sudah terjadi, Pak. Jadi yang udah terjadi antara pembeli dan penjual udah done transaksinya gitu di trade book ini. Jadi sebenarnya trade book ini kan kita pengen melihat sejauh atau seberapa besar sih ini apa namanya kekuatannya gitu. Aplikasi yang di PC, yang di HOTS bisa juga nanti Bapak Ibu klik di Neo HOTS di stock price trade book gitu, ada itu, ada juga. Nah, tapi yang penting konsep pemahamannya Kalau dulu. pakai HP nggak kelihatan ya Mas yang gitu. Bisa di stock price nanti di trade book bisa. Pakai HP bisa? Bisa di stock price terus trade book. Oke, makasih. Siap. Oke, makasih. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, bolak-balik aja kan tadi 170, 167 nih. Jadi bisa beberapa kali nih, tapi kita lihat nanti endingnya bagaimana. IATA ini nih, kalau nggak salah yang hari Kamis ini, yang saya rekam yang hari Kamis. Nah, tetap ditebeli 165, 166, memang berarti emang dijaga nih saham gitu. Nggak akan diguyur sampai gitu. Karena beberapa kali ada 165, 166, ditebelin bid gitu. Jadi memang lagi dijaga gitu. Kalau kita lihat. Oke,
Oke, mulai ditebelin bidnya gitu. Oke, kita lihat endingnya. Nah, nggak kemana-mana kan? Bahkan tadi dia 166, 68 gitu. Jadi bolak-balik aja sebenarnya. Oke, ini yang saya cepetin part 2-nya karena kita belum lihat. Nanti akan muncul nih untuk area targetnya. Bentar. Oke, kita menuju part 3. Sebentar, ya. Nah. Terus Pak. Tunggu ya, kayaknya sinyal Mas Ijal lagi gangguan nih. Jal, suara Jal. Oke, nah coba kita lihat tadi di case untuk terakhirnya. Jadi di akhir sesi, di sesi 2. Diulang dulu Mas Ijal yang tadi putus-putus tuh. Yang mana tadi putus-putus? Udah belum? Udah kelihatan belum di ini? Nah, Udah Pak. Oke ya, oke kita lanjutkan tadi agak ini sinyalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi di akhir endingnya, nah ada over 175 dan 180 ini udah mau penutupan market nih sekitar 14.40 gitu. Tapi coba kita lihat tadi apa namanya penutupannya. Jadi 173 kan? Nah, kalau kita lihat di sini memang ketika dia serius untuk mau menggarap hari esoknya 172 103 ini biasanya akan ditebelin dan di sini ada angka 175 sama 180 overnya. Jadi untuk besoknya resisten kuatnya itu yang di 175 dan 180 gitu. Jadi di situ area untuk besok yang dia geraknya gitu. Nah, kalau kita lihat contoh case IATA di sini. Oke. Nah, 174 pindah ke kiri. Nah, ini udah di harga closing. Nah, tapi untuk besok dari sini kita bisa membaca gitu. Misalkan kita udah punya barang nih. Nah, dari sini besok berarti 180 ini yang over tebal sebagai resistennya. Kalau misalkan besok paginya dia nggak mampu tembus 180, berarti dia stopnya hanya high-nya maksimal 179. Tapi kalau dijebol 180 biasanya masih lanjut untuk kenaikannya gitu. Oke, ini sampai di akhir sesinya. Oke, udah habis ini sampai 174. Oke, kita studi case terakhir yang BABP. Nah, ini BABP yang cukup seru. Ntar saya lihatin dulu materinya. Oke, BABP sesi 1 nih. Kemarin Jumat, sesi 1 Jumat dia kemarin belum terlalu banyak naiknya kan, sesi 2 baru 16% gitu. Bentar. Saya share screen dulu. Udah kelihatan ya? Oke, nah kita lihat di sini BABP. Nah, coba kita perhatikan di sini BABP. BABP sesi 1 memberikan sinyal ke kita bahwasanya area resisten di berapa kalau Bapak Ibu lihat. 230. Nah, oke, 230. Jadi, sesi 1 pas waktu hari kemarin Jumat, 230 itu belum berhasil ditembus. Nah, baru sesi 2 tuh ngamuk BABP sampai 240-an gitu. Tapi pada dasarnya penting konsepnya sama aja gitu. Coba kita lihat ya. Nah, Kalau ini supportnya di mana, Mas? kalau di sini supportnya yang pertama itu Ini kan apa namanya? benar. Fitnya tebal semua tuh. Benar, yang itu yang Fitnya kan mencolok, hampir Pak. rata-rata. Jadi yang untuknya ini support kuatnya ini di 212, Pak. 212. Kayak gini. Enggak Nah, di 220. 220 ini biasanya kan ini cuma di jungle aja kan untuk bidnya ini biasanya kan kita nyarinya di untuk bawah. ganjel aja ya. Nah, ini untuk jungle Oh aja. gitu. Oke. Oke, coba kita lihat nih BABP. Nah, nanti akan kelihatan. Misalkan ada yang mau makan over terus ditebelin. Nah, coba kita lihat di sini nih. Nah, di sini nih juga nih. Kalau kita lihat di sini kan memang 216 nih yang banyak transaksi. Kalau dari trade book selama dia nggak turun di atas 216, ini sih masih akan bagus gitu. Nah, ini juga bisa jadi supportnya gitu. Jadi antara range 212 sampai 216 itu memang supportnya gitu. Jadi tapi kalau dari segi trade book dari 2216 inilah yang menjadi titik ininya kekuatannya gitu. Oke, coba saya cepetin. Ini karena lihat trade book juga. Nah, coba kita lihat, nah 222 kan dihabisin tadi. Nah, tapi setiap sekali dihabisin, dia pindah ke over. Setiap kali dihabisin pindah ke over. Nah, ini berarti emang belum izinin nih gitu. Si apa namanya? Pelaku pasarnya ini kayak masih mau ada barang dulu gitu nih. Nah, apalagi 228, 230 ditebelin. Jadi memang semakin menguat indikasi nanti dulu nih gerak ini. Gua mau ambil barang dulu nih gitu. Nah, ketika ini karena kalau misalkan selama dia masih belum mampu tembus 228, 230, nggak akan jauh-jauh kemana-mana. Harganya cenderung bergerak di 212 sampai 228 gitu. Bolak-balik begitu saja deh sampai nanti
ada pelaku pasar yang banyak menyerang ikut gitu. Nah, coba kita lihat di sini sambil saya cepetin. Kan jadinya 212 kan tetap gitu. Kalau secara order book tadi kan cuma janggal 220. Nah, kita lihat di sini. Oke. Tetap nggak bisa sesi 1 ini masih nggak kemana-mana nih. Padahal waktu itu kan ke peak dan lain-lain itu pada lumayan tuh. Ini emang nggak kemana-mana dia nih. Tetap di situ aja geraknya karena memang belum diizinin gitu sesi 1 ini. Tapi memang tetap indikasinya ketika break. Nah, dari sini bisa kelihatan nih. Nah, misalkan ketika dia break 230, maka target selanjutnya di berapa tuh Bapak Ibu? Coba dilihat dari overnya. 240. Nah, benar. Dan benar, dia sesi 2 sampai high-nya 246. Nah, tapi yang penting kita tahu konsepnya dulu gitu. Oke, sesi 1 kita lihat, saya cepetin saja. Nggak kemana-mana, karena emang belum diizinin, terus ditebelin overnya gitu. Ketika ada makan, dibuangin kiri, dimakan, buangin kiri gitu. Jadi emang apa namanya yang gerakin sabar dulu gitu, kayak ibaratnya kayak ngasih tahu sabar dulu para retail, saya masih mau akumulasi barang banyak dulu, nanti naikin gitu. Makanya belum bisa bergerak. Sopirnya nih. tua ini Mas. Apa? Sopirnya sopir tua nih Mas. Nah, apalagi sedikit info, memang kalau untuk Pak Haritanu dia dulu menurut info yang saya dapat, dulu zaman kuliahnya langsung belajar sama Jesse Livermore gitu. Jesse Livermore tuh legendaris top global lah, nanti cari di Google gitu, trader gitu. Okay. Jadi Pak Haritanu itu dulu kalau misalkan yang belum tahu, sebelum jadi misalkan CEO MNC Group, kisah dulunya itu dia broker gitu. Jadi pas zamannya dia jadi memang salah satu market maker yang cukup disegani sama Abu Rizal Bakri zaman tahun-tahun 2000-an gitu. Nah, itu memang sopir tua itu. Kalau sopir tua itu pasti udah mengerti yang beginian gitu. Cara untuknya, dan biasanya kalau sekarang kan udah canggih teknologi, kayak misalkan di BABP ini, kalau si market makernya biasanya dia ada robot dipakai gitu. Jadi dia pakai cloud gitu. Karena kan kalau di dunia sekuritas itu kan ada divisi dealing namanya, kan divisi dealing ini yang tugasnya buat untuk order gitu, misalkan dana institusi, dana besar gitu. Nah, tapi kenceng-kenceng tangannya manusia ketika misalkan kita dulu kalau yang tahu di market itu saham-saham Beni Cokro gitu, kasus Asabri, terus kemudian Jiwasraya, ada sahamnya kayak Posa, Nusa, itu kan nggak masuk logika dalam hitungan detik, misal dari bid 100 langsung loncat ke 10 atau langsung 115. Nah, itu sih biasanya bukan order pakai tangan, tapi pakai robot gitu. Jadi dia nge-link ke sistem sekuritasnya gitu. Tentunya dia udah kerjasama sama sekuritasnya gitu. Kalau untuk kayak gitu, kayak kita kan nggak boleh. Kalau kayak yang misal pakai cloud gitu, cukup pakai OLT aja gitu. Dan biasanya kalau untuk dealing itu institusi itu cara ordernya emang beda dia gitu. Nah, yang penting di sini konsepnya yang penting kita tahu gitu. Emang Pak Haritanu ini luar biasa sih kalau untuk the real market maker yang di belakang layar Pak Haritanu. Kalau mau belajar dunia market maker sebenarnya Pak Haritanu orang yang tepat gitu, karena emang dia di zamannya top broker sampai dia diamanahin CEO MNC Group sampai sekarang gitu. Dulu awal karirnya gitu dia, jadi trader, terus kemudian jadi broker di MNC, dan sampai akhirnya diiniin sama keluarga Cendana untuk megang CEO MNC Group. Kisah inilah ya buat untuk ini. Jadi dari ini juga bisa sukses gitu, karena banyak emang konglomerat yang kalau udah tahu di sini biasanya dipakai gitu, misal untuk jaga sahamnya kayak misal BCA. Makanya BCA itu seturun-turunnya itu adalah peluang, karena yang jaga itu kan Budi Hartono sama Michael Hartono, jadi jangan takut gitu kalau misal kelas BCA. Oke, kita matiin dulu, nanti ada kelanjutannya. Oke, kita lihat BABP sesi 2. Nah, udah mulai ini nih untuk yang sesi 2-nya tadi, bentar. Udah mulai tebal nih. Nah, ciri-ciri bentar, sign in dulu. Kan belum tampil, Jel. Oke, ya bentar ini saya masih ini. Nah, oke, udah mulai nih. Nah, kalau untuk BABP ini memang sopir tua emang beda cara ini ya. Pasti selalu pakai bid tebal deh nih. Coba nantilah perhatiin Senin. Kayaknya mungkin masih bergejolak kalau sama Haritanu. Kayaknya emang lagi dia nyari proyek dana gitu. Makanya dia semua sahamnya dinaikin. Nah, kita lihat nih. Biasanya kan tadi saham kita sepakati bahwa biasanya tadi 212 support, dan biasanya kalau mau digerakin biasanya langsung bidnya ditebelin gitu. Nah, ini kan udah rapi kan? Tadi kan 220 kosong, 218 kosong, cuma ada 212 yang bid. Nah, terus ini tadi sama halnya 228, 2230 tetap yang menjadi resistennya. Nah, tapi ini masih banyak perlawanan gitu. Kalau kita lihat di sini bidnya mulai dirapikan. Berarti memang biasanya tanda-tandanya ini, apalagi kalau udah mulai sesi 2, biasanya kan gejolak market lebih tinggi sesi 2 itu gitu, karena menjelang penutupan. Nah, di sini over 228, 232-nya di sini masih di jalan. Kalau kita lihat, cepatkan di sini. Oke.
Yuk kita perhatikan. Nah, dicabut lagi bitnya. Tapi tetap 230-nya ini emang menjadi titiknya tadi karena kita di awal udah tahu. Nah, lambat laun, terus di sini banyak sesi. Pokoknya di sini rame banget dah. Pokoknya kita kalau untuk scalping ini usahakan sahamnya emang lagi rame itu pakai yang stock gainer, top ranking volume nanti di sini tuh kelihatan nih. Kalau misalnya lagi pada HKHQ cepet banget geraknya gitu. Di running trade pun dia aja yang muncul sahamnya karena banyak orang transaksi di situ, tersedot transaksinya gitu. Ini kan lumayan juga nih orang transaksi satu hari di sini di satu saham nih 104 miliar nih. Orang bolak-balik lagi transaksi ini para trader gitu. Nah, kalau kita lihat kita cepetin. Tadi ada trade book ya sebentar saya lihat. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi tetap yang 220-nya ini tempat transaksi besar, jadi selama di atas 220, jadi masih ada probabilitas, walaupun supportnya tadi kan 212, tetap dari segi transaksi emang ini yang dijadikan gitu. Jadi selama dia masih di atas 220, masih ada potensi nih, dari segi trade book-nya gitu. Nah, kita cepetin. Nah, udah mulai sedikit ditembus ya, 228, 230. Nah, 230-nya nih habis nih, tuh, mulai ternyata habis nih. Terus ini pelaku pasar juga nyerang ibaratnya. Ada satu ini barang-barang menyerang semua di 230 barang-barang. Biasanya gitu kalau di market itu ketika ada dana besar langsung HK 50.000, 100.000, wah, biasanya pada ikutan naik, ketarik gitu. Sama halnya, misalkan Bapak Ibu dana besar nih. Bapak Ibu guyur aja 228, 100.000 lot, wah yang lain pada ikutan guyur. Kayak ibaratnya psikologinya ikutan gitu. Lebih ke behavior itu kebiasaannya. Ketika kita guyur 228, misal dana besar kita ini dana besar 100.000, wah yang lain juga pada ikutan biasanya. Sama halnya ketika kita tiba-tiba HK langsung habisin 100.000 lot aja itu. Biasanya pada ikutan juga gitu. Tapi kalau yang misalkan kita di saham yang memang penunggunya kejam, kita mau HK 100.000, wah kita akan diguyur karena emang dananya lebih besar. Kalau di sini kan lebih enak kalau saham Haritanu ini. Jadi biasa ngasih retail. Nah. Oke, kita lihat di sini tetap tadi kesepakatan 230 ininya, trade book-nya berapa? Oke, kalau ini IPTP ya, kalau ini tadi karena emang satu grup dia biasanya ketarik juga. Kalau IPTP kan 165, saya cepetin aja dan kita fokus ke BABP. Kalau ini hampir sama dia ininya. Nah, ini nih tadi detik-detik dia udah habis nih, bentar. Oke, di sini. Kita ke BABP. Nah, 230-nya langsung habis tuh. Tadi 228, 230 gitu, cepat kan. Tapi biasanya kan kita udah tahu nih, oh biasanya pola-polanya mau ke 230. Nah, kalau break 230 biasanya ke 240 gitu ininya. Terus kalau dia break 240 biasanya ke 250. Tapi biasanya kan di sini pertempurannya dulu gitu. Tapi ini untuk hari selanjutnya biasanya kalau misalkan ditutup katakanlah di atas 240. Jadi untuk resisten selanjutnya dia akan ke 250 ini yang overtable ini gitu untuk hari esoknya. Jadi itu yang akan jadi resisten kuatnya. Nah, kita lihat di sini BABP memang nah lumayan nih, pasti kencang banget nih kemarin ya. 230, 232 habis tuh. Dari tadi yang tadinya dari 220-an kan. Semakin tinggi trade book-nya. Jadi proses terjadinya semakin tinggi proses terjadi transaksi gitu, artinya semakin rame orang HK over, artinya emang lagi rame nih saham gitu, semakin rame tersebut semakin tinggi dia harga trade book-nya gitu, jadi semakin bagus saham tersebut gitu biasanya. Jadi tapi kalau dia misalkan banyak transaksi ke bawah, itu berarti banyak yang guyur gitu. Kalau ini biasanya kan semakin rame di 234 aja udah 11 M nih terjadi transaksi gitu. 228 14 M gitu. Jadi biasanya memang masih probabilitasnya masih ada nih untuk naik gitu. Nah, kita lihat di sini 236, 240. Oke, udah tembus, nah bahkan 236 tuh, sampai 238 ini kalau kita punya ini barang kan misal kalau mau jumur 238 ya udah laku tadi. Karena dia BABP Jumat tuh kemarin kalau nggak salah hype-nya 246 ya. Oke, ini saya masih kasih studi case coba satu lagi. Karena emang kalau tape trading ini enak kita studi case gitu. Trade book pakai di menu stock price, Bu. Coba dibuka di stock price. Nanti ada trade book di situ, Bu. Coba saya iniin dulu ya, video selanjutnya. Digeser ke kanan, Bu, yang di stock price ada di dekat broker summary trade book gitu. Nah, ini nih kepik nih, kalau kepik ini yang pas waktu awal. Nah,
Kalau biasanya kalau misal awal-awal, ini awal-awal tuh kalau nggak salah, bentar. Oh iya, belum ya. Wait. Oke, saya bentar. Nah ini nih kepik nih menarik kemarin. Kepik ini dari jam 9 nih langsung bergejolak deh. Nah, coba kita lihat contohnya di sini chart saham kepik gitu. Jadi 120 kemarin sih kalau misal banyak yang trading gitu. Nah, dari 120 langsung ditebelin, 121 ditebelin. Nah, itu bisa aja langsung HK aja itu. Biasanya lagi rame banget tuh. Biasanya ketika opennya, bidnya langsung ditebelin, langsung HK 121, orang rame. Nah, biasanya itu lagi rame tuh. Oke, dari sini bisa kita kesimpulan kan? Nah, gitu. Karena ini saya agak telat emang itu waktu itu ngerekamnya paginya gitu. Tapi biasanya waktu itu dia open 120 langsung bidnya ditebelin 121, 122 biasanya itu langsung aja di HK itu biasanya lagi rame gitu. Apalagi kemarin kan kepik penutupannya bagus gitu hari Kamisnya. Kalau dari Tradebook kita bisa perhatiin gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat di sini resistennya di berapa Bapak Ibu kalau kita lihat pola di sini. Berapa kalau kita lihat? 130 ya? Nah, benar 130. Jadi kalau misalkan diberi 130 ada probabilitas dia sampai ke 135. Bahkan kepik tuh kalau nggak salah 140 kali ya kalau nggak salah. Nah, ini probabilitasnya berarti dia 135. Kalau kita misalkan punya barang di 124 sampai 227, jadi kita bisa misalkan asumsikan nih 130-nya habis, kita pasang jemurannya 134. Biasanya sih kejemput gitu kalau kita lihat. Oke, ini Lebih baik dijemur apa di haki, Mas? jemur itu artinya dipasang over Pak, jual aja gitu. Iya, maksudnya lebih baik dijemur atau nunggu gitu bisa. harganya Kalau sampai misalkan baru gini, kita haki. Maksudnya gitu. Kalau tergantung Pak, ini kan kita asumsikan kalau misalkan jebol 130, kalau misalkan merasa pingin cepet aja nggak mau nunggu bisa juga dihaki. Tapi kalau mau nyoba gitu kan kita harus coba nih. Benar nggak sih dilakukan kita misalkan udah lumayan 5% profit ya udah buang kiri aja. Nah, perhatiin nih biasanya kalau mau digerakin nah langsung bitnya ditebel-tebelin nih. Nah, biasanya kalau untuk sopir tua itu kayak gitu dia ketika bid overnya ini. Emang agak jarang sih ini. Saya juga nyari di YouTube kalau video-video kayak gini nggak ada, kayaknya belum ada yang buat. Soalnya ini emang berdasarkan langsung kita rekam gitu. Dan kalaupun mau ikut kelas-kelas misal belajar gini nggak langsung ada studi case gini karena mungkin belum punya rekamannya gitu. Karena harus kita emang bener rekam ketika market berlangsung gitu. Nah, kalau kita perhatiin ini 130 tadi habis kan loh. Cepet banget kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Lihat benar. 131, 130 cepet banget nih. Ini lihat nih volume yang di sini value. Di sini bid offernya cepat. Nah, ini memang benar-benar lagi rame banget. Nah, coba lihat 130 tuh 59.000 lot langsung habis. Jadi artinya ada pelaku pasar yang berani 100.000 lot HK langsung gitu tuh. Ini memang lagi rame itu, pasti yang lainnya pada ikutan tuh. Nah, kalau kita lihat di sini 131, tadi kita sepakat 130, udah jebol terus nih, lagi rame banget. Dia sambil tebelin bid, HK tebelin bid. Wah, ini memang sangat rame banget nih. Kita lihat terus, kita lihat. Itu paginya saya sambil cepatkan coba ya. Memang seru sih kalau kita untuk tape reading ini karena berbeda dari chat. Kalau chat kan memang biasa kita kalau cuma ngeliatnya oh ini masih uptrend. Tapi kalau Tradebook ini memang berdasarkan harus diamati gitu. Nah, terus 134 langsung tadi ada yang nyoba HK. Nah, 134 tadi ada coba HK tuh. Nah, mulai ini. Pokoknya dia akan bertempur di sekitar sini. Tapi biasanya kalau grup MNC grup biasanya bitnya ditebelin sambil kalau dia mau gerakin ya, bitnya ditebelin pasti sambil dia HK gitu. Tapi pasti akan 134 135-nya jebol kalau posisi kayak gini apalagi kencang orangnya. Overnya pokoknya gini dia kayak tadi tuh kalau sering overnya pindah ke bid di HK pindah bid berbolak-balik nah biasanya tuh kuat tuh. Tapi kalau sering dia buang di bid nah biasanya tuh nggak kuat. Nah kalau kayak ini nih sangat kuat banget nih. Tadi di HK pindah ke bid gitu sering gitu. Jadi emang bagus nih yang gerakinya gitu. Terus kita lihat di sini 133. Nah, ditebelin kan biasanya. Pokoknya biasanya kalau tanda-tandanya mau diiniin kan tadi 135 aja overnya. Nah, biasanya 134-nya juga ditebelin. Makanya biasanya kalau udah punya barang, kalau mau nyoba ngetes langsung dijemur gitu. Habis dapat langsung dijemur aja. Nah, ini kan langsung dicabut bidnya. Biasanya kalau dicabut bidnya itu dia ngetes dulu nih. Ketika saya cabut bidnya, pelaku pasar panik nggak? Kalau enggak berarti tetap akan di 130, 129, tetap akan bertempur di area situ aja gitu. Oke, topiknya terus saya lihat 131 mulai ditebelin, overnya mulai ditebelin. Pokoknya ini seru pertempurannya kalau kita lihat kalau di saham Pak HT itu 134 tuh. Laku kan kalau kita ini lihat 134. Misal kita udah pasang jemuran tuh, udah bid kan. Bahkan 135-nya jebol, 140 itu targetnya. Jadi misalkan kita mau beli juga lagi itu langsung jebol 138 udah berasa dapat 3% gitu. Tapi memang di saham yang volatil, bukan saham yang diam-diam gitu. Kalau ini kan emang lagi volatil memanfaatkannya gitu. Nah, udah kan malah jebol 135 tadi high-nya malah sampai 136 gitu. Dan itu kira-kira ya kalau kita lihat di sini untuk studi case-nya gitu. Nah, oke.
Coba kita lihat bentar. Contoh. Oke, bentar. Terus 36 ini seru di sini untuk yang kelanjutan kepik. Kalau saham yang di POM kayak misal Belpin, kalau nggak punya barang mending sih jangan gitu. Karena kan kalau beda kalau market maker asli itu nggak perlu ngepom-pom gitu. Kalau misal kayak Belpin gitu kan ya jangan terlalu ini gitu. Jangan diikutin lah gitu. Masih banyak kok 700 saham, masa cuma ikutin dia gitu. Masih banyak kok untuk nyari cuan di sahamnya gitu. Kan biasanya kan retail-retail yang masih polos itu kan yang di POM dengan ditunjukin profit miliaran gitu biar terbuai, biasanya gitu. Beda kalau market maker asli nggak perlu nunjukin dirinya siapa, mereka orang udah tahu kok gitu. Nah ini nah ini tadi udah bidnya 135 136. Kalau kita lihat di sini memang udah lumayan rame banget nih. Nah tadi kita sepakat tadi 140 dari sistemnya, berarti biasanya ke area 139. Tadi kan udah 130 dijebol tuh. Wah semakin kencang nih tuh ya, hak lihat tuh. Nah ini lihat nih, perhati ininya, cepet banget nih, gitu. Ini juga cepet gitu. Oke, saya cepetin aja di kepik. Ya, sampai ini. Kalau ini yang IATA, hampir sama sih IATA juga, cuma konsepnya aja sih yang penting gitu. Apa namanya? Apa kemarin kan pas hari Kamisnya tadi yang contoh kasus itu kan, kalau nggak salah di ininya kemarin ditutup berapa itu IATA, makanya dia ada Jumat itu masih ada lanjut lagi. Ini sih cuma kasus saja ya, tapi tadi kita lihat udah selesai IATA. Oh ini yang paginya nih. Oh iya ini yang pagi nih, udah selesai kayaknya itu. Coba ada nggak pada akhirnya? Saya lihat. Nah ini yang kepik nih. Nah ini. Oke, ini bentar kepik ya. Saya iniin dulu. Nah ini kepik nih. Tadi kan kita, nah ini lanjutannya. Oke salah tadi videonya. Nah ini lanjutannya. Tadi kepik kita sepakat tadi 130 udah dijebol, maka probabilitasnya masih ada 140. Nah udah dijebol juga nih. Gitu udah ditembusin. Jadi memang ketika pasang jemuran 139 juga dapat gitu. Udah beberapa kali dapat gitu di saham ini. Kita lihat itu kepik tadi kan 140 itu 139 aja mau habis. Dan pas harga high-nya emang 109. Nah, biasanya kalau dia lagi cepat mau misal ada yang guyur gitu cepat banget misalnya ini gitu. Berarti pas nih 139 karena emang high-nya 140 nggak berhasil ditembus gitu. Berarti emang tadi udah pasang jumlah 139 udah habis. Kira-kira seperti itulah untuk ngelihat trade book. Yang penting paham basicnya gitu. Jangan sampai misalkan terjebak kayak di saham ST dan tiba-tiba bidnya langsung dicabut gitu. Yang penting paham konsepnya itu dulu karena masing-masing saham beda karakter caranya. Oke, kita lihat. Oke, yang penting konsepnya udah tahu lah. Mungkin itu dulu ya dari saya. Nanti akan dilanjutkan rekan saya Pak Adim tentang Fibonacci. Nah, Fibonacci ini penting juga kalau misalkan yang mau melihat area-area untuk belinya itu di berapa ya bagusnya. Coba saya jadikan admin dulu Pak Adim. Oke, thank you Mas Rijal, luar biasa ini ya. Materinya langsung jadi scalper semua hari Senin nanti. Praktek Benar, dong. kepik akhir sesi diguyur. Nah, maka itu udah kelihatan dari 139 udah nggak kuat, biasanya udah selesai. Karena kan kita udah beberapa kali juga gitu. Karena kalau scalping itu kalau udah misal udah sering dapat misal 2-3 kali ya stop aja karena biasanya keempatnya dirampok gitu. Jangan sering-sering. Kan kita ibaratnya Dikarungin, lempeng Mas, ya? gitu. Tangannya kurang cepat gitu. Karena biasanya nagih emang kalau scalping itu kalau misal profit cepet banget ya itu menit. Nah, itu. Udah tadi saya record kayaknya sih tadi kesimpan, semoga kesimpan yang pertama ya tadi yang pas waktu koneksi ini udah saya record dari awal tadi kan. Ya, masih record kan itu Mas? Aman, Ya, aman. harusnya Jangan aman ya kalau interrupt misal sinyalnya tiba-tiba keluar Dim ya, harusnya aman ya. Harusnya aman sih. Oke yuk Itu Adim silakan. save ini kan? Save cloud kan? Bukan save drive. Nah, saya lupa nanti buat saya lihat. Coba. Ayo udah pencet-pencet aja lah ya. Nanti bismillah.